Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini, pengajian tentang kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang disyarah atau yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani dengan kitabnya Maraqil Ubudiyah. Nah, minggu lalu kita sudah sampai ini pada pembahasan pertama dari kitab Bidayatul Hidayah tentang pentingnya menata niat di dalam menuntut ilmu. Jadi sebelum segala sesuatu kita mulai, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menata niat. Karena innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niat yang kita azamkan di dalam hati. Ya, saya ulang sedikit bagaimana Imam Ghazali mengingatkan kita tentang pentingnya menata niat. Di permulaan Bidayatul Hidayah beliau menyampaikan, fa'lam ayyuhal hanisul muqbil, maka ketahuilah olehmu wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh ala iqtibasil ilmi, di dalam menuntut ilmu, ay istifadatihi minal muallim, atau mengambil faedah ilmu dari para guru. Ya. Ketahuilah olehmu para penuntut ilmu, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, kalau niatmu di dalam menuntut ilmu itu adalah al-munafasah. Al-munafasah itu kita menuntut ilmu hanya untuk kepentingan diri kita saja, ya, hanya untuk diri kita sendiri. Wal mubahah, kita menuntut ilmu untuk mubahah atau al-iftikhar, untuk berbangga diri. Wa taqaddum 'alal aqran, kita menuntut ilmu semata-mata agar dianggap lebih unggul dari yang lain. Wastimala wujuhun nas ilaih, dan kita menuntut ilmu supaya orang-orang tertarik mendengarkan kita. Wa jam'a hutami dunia, dan untuk mengumpulkan harta benda dunia. Fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika, maka niat-niat yang seperti itu di dalam menuntut ilmu akan mengantarkan kita semua merusak, menghancurkan diri kita dan menghancurkan agama kita. Itu kata Imam Ghazali. Selain merusak agama, apa kata Imam Ghazali? Wa bai'i akhiratika bidunyaka, orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat-niat yang buruk tadi menjual akhiratnya demi dunia. Fasafatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun, maka jual beli yang seperti itu, menjual akhirat demi mendapatkan dunia, khasiratun, merugi kita, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalam. Jadi orang-orang yang salah niat di dalam menuntut ilmu itu seperti orang yang merugi di dalam jual belinya. Dia menjual akhiratnya demi kenikmatan dan kesenangan duniawi. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, wa hadha kinayatun an adamin naf'i bidzalikal ilmi. Jadi perumpamaan ilmu yang kita dapatkan dengan niat yang salah itu seperti ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi
pentingnya kita semua selaku kesini memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Nah, tidak berhenti di situ, Imam Ghazali juga mengingatkan, wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika. Dan para guru, para ustadz yang tidak mengingatkan muridnya untuk memperbaiki niat, tidak menasehati muridnya untuk memperbaiki niat, apa kata Imam Ghazali? Kabai sayfin min qati'i tariqin, seperti seorang yang menjual batik, menjual golok kepada perampok, maka dia membantu perampok itu. Begitu pula guru, para ustadz yang tidak mengingatkan muridnya untuk memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, man a'ana ala ma'siyatin walau bisyadri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu satu perbuatan maksiat walaupun hanya dengan satu kata atau satu kalimat, maka sesungguhnya dia ikut melaksanakan perbuatan maksiat. Itu pentingnya kita, para guru dan para ustadz, untuk mengingatkan murid-murid kita untuk memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu. Nah, lalu niat seperti apa yang baik di dalam menuntut ilmu, terutama di dalam menuntut ilmu agama? Niat yang baik adalah thalabul hidayah. Dijelaskan oleh Imam Ghazali, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah. Kalau niat kita di dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh hidayah, duna mujarradir riwayah, bukan hanya sekedar menghafal dan menyalin apa kata-kata ulama, fa'abshir, maka berbahagia. Jadi kalau niat kita menuntut ilmu agama adalah untuk memperoleh hidayah, maka berbahagia. Jadi niat kita mulai menuntut ilmu, bismillahirrahmanirrahim, niat kita adalah untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mengumpulkan harta benda dunia, bukan untuk berlomba-lomba lebih unggul dari yang lain, tetapi kita mempelajari ilmu agama itu untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Kata Imam Ghazali, fa'abshir, maka berbahagialah. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Maka orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik, para malaikat akan membentangkan sayap sebagai bentuk keridhaan kepada para penuntut ilmu. Tabsutu ajnihataha idza masyita, ketika kita berjalan. Ini perumpamaannya adalah bahwa orang yang menuntut ilmu agama dengan niat yang baik, niat ke dalam menuntut ilmu, kena niat ke dalam mengamalkan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan masuk kepada biharul ulum, lautan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau dalam hati kita dan ikan-ikan di lautan memohonkan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik. Nah, maka di beberapa pesantren di Jawa niki, santri-santrinya tidak makan ikan laut. Kenapa tidak makan ikan laut? Nanti habis yang mendoakan mereka. Jadi ada kepercayaan kalau kita makan ikan laut nanti habis yang mendoakan kita. Karena kepercayaan berdasarkan apa kata Imam Ghazali,
wahai kanal bahri tastaghfir laka ila sa'ika. Orang-orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik, ikan-ikan di lautan memohonkan ampun atas dosa-dosanya. Mengapa seperti itu? Lianna salahal alam manutun bil alim. Karena bagusnya alam, lestarinya alam semesta manutun bil alim, akan semakin terjaga ketika semakin banyak orang yang alim. Lestarinya alam semesta ini akan semakin terjaga manutun bil alim, ketika orang yang alim dengan niat yang baik semakin banyak. Kalau orang yang alim tidak mungkin dia merusak lingkungan. Kalau orang yang alim tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Makanya dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bandani, li'anna salahal alim, li'anna salahal alami manutun bil alim. Lestarinya alam itu terjaga kalau semakin banyak orang yang alim. Kenapa? Bitablighil ahkam syar'iyyah, karena dia menyampaikan hukum-hukum syariah. Ya. Jadi yang pertama, kalau orang niatnya di dalam menuntut ilmu itu adalah hidayah, maka dia akan didoakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan, dia diridhoi oleh para malaikat, dan kemudian diampuni dosanya, dimintakan ampun dosanya oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Itu simbol bahwa alam semesta meridhoi para penuntut ilmu yang menuntut ilmu dengan niat yang baik. Wa alamatu dzalikal qasdi, bagaimana kita tahu seseorang di dalam menuntut ilmu niatnya sudah benar? Bagaimana ciri-ciri orang yang menuntut ilmu itu sudah benar di dalam berniat? Dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bandani, ayyakuna bahsul ilmi fil khala'i ahabba ilaika ayyakuna fil mala'. Jadi orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik itu lebih suka menuntut ilmu dalam keadaan fil khala', sembunyi-sembunyi, tidak terang-terang, tidak perlu memamerkan dirinya sedang menuntut ilmu, tidak perlu menampilkan dirinya sebagai orang yang alim, tapi cukup dia menuntut ilmu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wa an la tufarriqa baina ayyan kashifal haqq ala lisanik aw ala lisani ghairi. Dan ciri-ciri orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik, dia tidak menolak kebenaran dari orang lain. La tufarriq, tidak membedakan antara kebenaran yang datang dari dirinya dengan kebenaran yang datang dari orang lain. Ciri-ciri orang yang menuntut ilmu dengan niat yang baik, munarah dengan lain berpendapat si kena, terima ada pendapat si, meskipun berbeda dengan pendapat yang ia miliki. Itu ciri-ciri penuntut ilmu dengan niat yang baik. Nah, contohnya sini dalam sejarah Islam, kalau kita melihat ulama-ulama mazhab. Dalam Islam sini ada yang namanya mazhab fikih. Apa mazhab fikih sini? Pendapat-pendapat ulama mengenai hukum-hukum syariat. Ada yang ikut mazhab Hanafi, mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Ada yang mengikut mazhab Imam Malik. Ada yang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ada yang ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam selaku nasini pendapatnya berbeda-beda, tetapi tidak saling mencela satu sama lain, saling menghormati satu sama lain.
Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi meskipun berbeda pendapat, tidak saling mencela satu sama lain. Ini ulama-ulama salaf di dalam menuntut ilmu, meskipun ada perbedaan pendapat, dinamiyai jari saling mencela satu sama lain. Meskipun memiliki pendapat yang berbeda-beda, antara satu yang lain mazhab ini memiliki perbedaan pendapat. Karena mazhab pengertian di sini adalah pemahaman ulama. Apa yang dipahami? Dalil-dalil syarah. Apa dalil-dalil syarah sini? Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini dalil. Ketika dalil ini dipahami, jadilah ia ijtihad. Ijtihad masing-masing membentuk yang namanya mazhab. Maka mazhab ini menunjukkan dalam Islam sini dua perbedaan. Tetapi perbedaan ini tidak menjadikan selaput di sini saling pecah belah, salah menyalahkan satu sama lain. Karena dalilnya sama, yang berbeda apa? Pemahamannya. Bagaimana manusia bisa berbeda pemahaman? Kita doang berkeluarga misalnya, bareng saudara, kakak, adik, belum tentu meskipun nepada dengan tuanan satu pemikiran. Apalagi umat Islam yang begitu luas, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda latar belakang, pasti menghasilkan pemahaman yang berbeda. Misal dengan lek Timur Tengah, lek Maroko, misal atau yang belajar air sekedi, air si kadu toharoh sini sekedi, masa kepaksaan kadu mazhab Imam Syafi'i dia terkamu karena air sekedi. Akhirnya mazhab yang kita gunakan mazhab Imam Malik. Cukup nakadu gayung berwudu sini wah sah wudu. Nah ini artinya apa? Di dalam menuntut ilmu, kamu terlalu fanatik dengan pendapat pemirsa, munara kebenaran dengan pendapat si lain, ini si tekan. Ini di dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian itu doang si paling kena, dengan si lain salah. Nah ini berarti ada yang salah dengan niatnya di dalam menuntut ilmu. Menurut Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Dan kita lanjut. Walakin yang bagi sini seharusnya atau semestinya, tetapi seharusnya ayat labulaka, seharusnya para penuntut ilmu atau orang-orang yang sedang mencari ilmu, yutlabu laka al-ibadah ma'al ilmi. Ini penting ini. Harus melaksanakan ibadah dengan ilmu. Wa illa, kalau tidak, karena ilmu haba'an mansura, maka ilmunya itu seakan-akan seperti debu yang berterbang, tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Kalau sudah benar niat kita di dalam menuntut ilmu, maka selanjutnya ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan harus diamalkan. Ini maksudnya al-ibadah ma'al ilmu. Niat dalam menuntut ilmu sudah benar, mau itu ilmu agama, mau itu ilmu fikih, ilmu syariat dan sebagainya, ilmu itu diamalkan dalam bentuk ibadah. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, karena ilmu haba'an mansura, maka ilmu itu seperti seakan-akan debu yang berterbang.
Fa innal ilma bimanzilati syajarah. Kedudukan ilmu itu seumpama pohon. Wal ibadah bimanzilati samratin minas samarat. Dan ibadah itu laksana buah di antara buah-buahnya ilmu. Jadi ilmu sebagai pohon, ibadah sebagai buah di antara buah-buahnya ilmu. Fayajibu alaika awalan an ta'rifal ma'bud. Maka muntemele mau hidayah, maka harus dimulai dengan ilmu. Muntemele beribadah, muntemele mau hidayah, harus dimulai dengan memiliki ilmu. Misal, fayajibu alaika awalan an ta'rifal ma'bud. Sebelum tersembahyang wajib terpaham si tersembah sini. Sebelum berpuasa, sebelum zakat wajib kita paham si tersembah. Awalan an ta'rifal ma'bud thumma ta'buduhu wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Bagaimana kita mau menyembah sesuatu yang kita tidak paham? Siapa yang kita sembah? Baik asma'nya, baik sifatnya, baik zatnya. Maka kita harus punya ilmu mengenai zatnya Allah, mengenai sifatnya Allah, mengenai af'alnya Allah Subhanahu. Jadi sebelum kita beribadah harus tahu ilmu, harus belajar ilmu mengenai siapa yang kita sembah. Ya. Wa ma yajibu lahu, apa saja yang wajib. Wajib sini bukan wajib dalam pengertian fikih. Wajib dalam pengertian tauhid sini la yumkinu adamu. Tidak mungkin dinara. Ini maksudnya wajib dalam ilmu tauhid. Maksudnya apa tidak mungkin dinara sini? Misalnya Allah Ta'ala wajib bersifat wujud, berarti Allah wajib bersifat arah. Tidak mungkin Allah sini bersifat tidak. Maka sifat wujud itu masuk ke dalam sifat wajib. Kenapa masuk sifat wajib? La yumkinu adamu. Tidak mungkin dinara. Kita harus paham sifat wajibnya Allah, harus paham sifat mustahilnya Allah. Farubana ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhaliful haqq fatakunu ibadatuka haba'an manthura. Kalau kita beribadah misalnya ini, tapi dia kena pemahaman tauhid tentang Allah Ta'ala, maka ibadah kita, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, haba'an mansura, sia-sia. Salah pemahaman itu tentang nenek, salah ibadah. Niki salah pemahaman tentang nenek Allah Ta'ala, salah ibadah. Maka menjadi kewajiban utama sebagai seorang muslim yang pertama mengetahui zat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya Imam Ghazali mengingatkan kepada kita semua. Jadi setelah kita memperbaiki niat kita sudah benar dalam menuntut ilmu itu untuk memperoleh hidayah. Bagaimana ciri-ciri orang yang menuntut ilmu dengan maksud hidayah? Dia menuntut ilmu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sembunyi sini maksudnya dia nak pamer, dia nak menunjukkan diri sedang belajar, dia nak menunjukkan dirinya sedang menuntut ilmu. Ciri-ciri orang yang benar di dalam niat menuntut ilmu adalah dia menerima semua kebenaran, menerima semua pendapat meskipun berbeda dengan pendapat yang dia miliki. Itu ciri-ciri orang yang menuntut ilmu dengan niat thalabul hidayah, untuk memperoleh
hidayah. Dan perlu dipahami, diingatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, begitupun dalam ibadah. Kalau kita mau ibadah sini benar, kalau kita mau ibadah kita betul di hadapan Allah Ta'ala, maka wajib kita belajar dengan ilmu yang benar. Wajib kita mengetahui, memahami dengan ilmu yang benar. Itu dilanjutkan oleh Imam Ghazali, yang bagi an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya thamratul ilm laha bidayah wa nihayah. Bahwa yang disebut sebagai hidayah yang merupakan buah dari ilmu, annal hidayah allati hiya thamratul ilm. Jadi selain buah dari ilmu, selain ibadah adalah hidayah. Dan hidayah itu, kata Imam Ghazali, laha bidayah wa nihayah. Hidayah itu arah permulaan dan arah akhir. Siaran hidayah sini ada permulaan dan ada akhir. Apa awal dari hidayah? Atau yang disebut sebagai bidayatul hidayah. Apa awalnya hidayah sini? Kata Imam Nawawi Al-Bantani, wahiyya al-musamma bisyari'ah wa tariqah. Bahwa permulaan dari hidayah adalah syariat dan tariqah. Apa syariat? Ibadah, puasa, zakat, sholat, haji, syariat. Ini permulaan dari hidayah. Wa nihayatul hidayah, dan akhir dari hidayah, wa hiya al-musamma bil haqiqah, dan ujung dari hidayah adalah hakikat. Jadi hidayah sini awalnya adalah syariat, akhir dari hidayah adalah hakikat. Lianna hakikat syai' muntaha, karena hakikat dari segala sesuatu merupakan ujungnya. Ujung dari segala sesuatu adalah hakikat. Jadi dijelaskan ini, apa perbedaan antara syariat, tariqah dan hakikat. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa syariat itu al-ahkamul lati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala minal wajibat wal mandubat wal muharramat wal makruhat wal jaizat. Itu syariat. Syariat itu adalah hukum-hukum yang dibebankan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu terdiri dari hal-hal yang wajib dilakukan, hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang haram untuk dilakukan, hal-hal yang makruh dan yang jaiz untuk dilakukan. Itu yang disebut sebagai syariat. Syariat itu perintah, syariat itu larangan, syariat itu sunnah, syariat itu mubah dan sebagainya. Itu syariat. Hukum-hukum yang dibebankan kepada manusia, kepada umat Islam. Lalu tariqah itu apa? At-tariqah yal amalu bil wajibat, amalu bil mandubat, wa tarkul manhiyat. Yang disebut sebagai tariqah adalah amal-amal yang melaksanakan syariat tadi. Itu disebut tariqah. Salat itu wajib, salat 5 waktu itu wajib, itu syariat. Kita mendirikan salat itu tariqah. Ini salat 5 waktu wajib hukumnya untuk dilaksanakan, itu syariat. Ketika kita mendirikan salat 5 waktu yang wajib, itulah tariqah. Jadi syariat itu kewajibannya, tariqah itu adalah amalannya.
Nah, kalau kita sudah melaksanakan syariat, kita sudah melaksanakan tarekat, maka kita sampai kepada hakikat. Ini menurut Imam Ghazali. Mun kena paham syariat ini, kena pemahaman tentang tarekat, maka sampai kita kepada hakikat. Apa yang disebut sebagai hakikat? Fahmu haqaiqil asya' allati la tuktasabu min muallimi wa innama tufhamu 'anillah. Yang disebut sebagai hakikat adalah kita memahami hakikat segala sesuatu allati la tuktasabu min muallim, yang tidak bisa kita pelajari dimanapun. Ini yang disebut sebagai ilmu laduni. Jadi menurut Imam Ghazali, tingkatan ilmu laduni atau ilmu hakikat sini bisa selaku ke sini mencapainya dengan melaksanakan syariat, dengan melaksanakan thariqah secara benar. Jadi ulama-ulama zaman lain sini mau ya ilmu laduni. Ilmu laduni sini ilmu sini narang kitab. Jadi bahwa yang ngerawas barang hewan, bahwa yang pindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat singkat, ini yang disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu fahmu haqaiqil asya' allati la tuktasabu min muallimi. Ilmu yang didapat tanpa melalui jalan seorang guru. Kena syariat, kena kita dalam beribadah, insyaallah sampai kita kepada nihayatul hidayah, akhir dari hidayah, yaitu hakikat. Apa hakikat sini? Ilmu laduni. Ilmu laduni sini benar kita. Ilmu laduni sini mesti belajar di Pak Guru. Karena apa? Kalau Allah Ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Kalau kita takwa kepada Allah, maka kita diberikan petunjuk. Di ayat yang lain disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi mau kita bertakwa kepada Allah, yu'allimukumullah, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala al-Imam Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia miliki, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, akan Allah berikan ilmu, akan Allah berikan pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Jadi syarat untuk sampai ke ilmu laduni itu adalah kita beramal dengan ilmu yang kita miliki, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pahami ilmu agama, lalu kita amalan ilmu sini menjadi ilmu yang habaan mansur, ilmu yang sia-sia seperti debu yang berterbang. Tetapi kata Imam Malik radhiyallahu anhu, man amila bima ya'lam, man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan apa yang sudah ia ketahui, warathahullahu bima lam ya'lam, Allah Ta'ala memberikan pengetahuan atas sesuatu yang belum pernah ia ketahui. Jadi untuk mencapai akhir atau nihayatul hidayah, maka kita harus mulai dari bidayatul hidayah. Apa bidayatul hidayah? Syariat dan thariqah. Apa syariat dan thariqah? Memperbaiki ibadah keseharian kita. Jadi untuk sampai kepada hakikat ilmu laduni, pemahaman tentang hakikat segala sesuatu, beriring ibadah keseharian.
Jadi setelah memperbaiki niat di dalam menuntut ilmu, benar niat kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita amalkan ilmu kita dengan amal keseharian. Yang ketiga, perbaiki amal ibadah keseharian. Itu yang menjadi pesan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kenapa seperti itu? Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan mungkin sampai manusia sini, umat Islam sini, pada ujung dari hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah memahami apa yang menjadi permulaan hidayah. Jadi tidak mungkin kita sampai di ujung perjalanan sebelum kita memulai awal dari perjalanan. Begitupun di dalam memperoleh hidayah. Wala uzura ala batiniha illa ba'da al-wuquf ala zahiriha. Dan tidak mungkin kita mengetahui apa yang terkandung di dalam ilmu, apa yang tersembunyi di dalam ilmu, sebelum kita mengetahui zahir dari ilmu, yaitu berupa amal. Dalam syarahnya Imam Nawawi menjelaskan perumpamaan syariah thariqah dengan hakikat. Wa mathala ba'duhum asy-syari'ah bis-safinah. Jadi mengumpamakan syariah itu bis-safinah. Syariah sini marah kapal. Syariah itu seperti kapal. Lalu kemudian wat-thariqah bil bahr. Dan thariqah itu laksana lautan. Jadi syariat itu adalah safinah atau kapal, sementara thariqah itu adalah lautan. Lalu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa al-haqiqah adalah al-lu'lu' atau permata. Untuk mendapatkan permata maka kita harus menggunakan kapal untuk mengarungi lautan. Setelah kita sampai di lautan, maka kita selami lautan itu untuk memperoleh permata, mutiara. Begitu perumpamaan antara syariah thariqah dengan hakikat. Mun temele mau mutiara harus kebeduwe kapal. Dan kapal itu kita gunakan untuk mengarungi lautan yang disebut sebagai thariqah. Baru kemudian kita selami thariqah itu untuk sampai kepada hakikat mendapatkan mutiara. Lalu dalam perumpamaan yang lain disebutkan juga hubungan antara syariah thariqah dengan hakikat itu marak angkun kelapa. Kelapa sitwa. Syariat itu serabut luarnya. Thariqah itu adalah dagingnya. Dan hakikat itu adalah minyak kelapa. Untuk mendapatkan minyak kelapa, kita harus buka serabutnya dulu. Kita pahami dulu syariat ini apa. Apa yang wajib, apa yang haram, apa yang mandub, apa yang mubah, apa yang makruh. Pahami dulu. Setelah membuka serabut kelapa, kita buka dagingnya. Setelah kita tahu sholat 5 waktu itu wajib, kita lakukan sholat itu. Setelah tahu puasa bulan Ramadan itu wajib, kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka baru setelah melewati tahapan-tahapan itu, kita sampai kepada hakikat. Jadi belajar agama sini tidak sekedar paham halal, haram, bid'ah, sunnah, tapi bagaimana pemahaman ilmu yang kita miliki kita amalkan dalam keseharian. Jadi kita kemudian sibuk menyalahkan dengan si lain, sementara ibadah pemirsa di teman kena.
sibuk mengurusi celana, lupa meluruskan hati dan niat. Sibuk memanjangkan jenggot, lupa meluruskan hati dan niat. Padahal yang menjadi hakikat itu adalah setelah semua yang kita lakukan, ilmu yang kita miliki, kita amalkan. Jadi perumpamaan syariat, thariqat dengan hakikat seperti itu. Maka Imam Nawawi Al-Bantani menulis kitab ini, Syarah Bidayatul Hidayah, dengan memberikan nama Marakil Ubudiyah, bahwa siarana ibadah sini ada jenjang tingkatannya. Pada marakib ta'limat, jenjang tingkatan pendidikan. Marakil ubudiyah artinya jenjang tingkatan ibadah. Jadi ibadah itu dimulai dengan ilmu dulu, memahami Allah Ta'ala, zatnya, sifatnya. Diawali dengan ilmu tentang syariat dulu, memahami yang wajib, yang mubah, yang makruh, yang manduh. Diawali kemudian dengan amal dulu, mengamalkan apa yang kita ketahui dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Baru kemudian kita sampai kepada hakikat. Karena banyak orang yang terburu-buru, baru baca kitab sekali dua, langsung dia paling langsung dia paling paham agama. Ini terburu-buru, padahal tujuan ilmu bukan untuk menyalahkan yang lain. Kita belajar di majelis itu bukan untuk menyalahkan saudara kita semua muslim, tapi tujuan kita mencari ilmu adalah talabul hidayah, untuk memperoleh hidayah. Kalau semakin kita paham tentang hidayah, semakin kita tidak gampang menyalahkan saudara kita yang lain. Karena ciri-ciri orang yang benar dalam menuntut ilmu, dia menerima kebenaran meskipun berbeda dengan pendapatnya sendiri. Jadi dilanjutkan oleh Imam Ghazali, wa ha ana musyidun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tantahi biha qalbak. Dan aku ingin menunjukkan kepada kalian wahai penuntut ilmu, kata Imam Ghazali, bi bidayatil hidayah, tentang permulaan dari hidayah. Litujarriba biha nafsak, agar dengan itu bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi muntamene paham bidayatul hidayah, awal permulaan dari hidayah, maka harus kita laksanakan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawiyatan wa laha qabilan fadunaka. Kalau hati kita cenderung, hati kita tertarik untuk memulai di dalam memperbaiki niat, di dalam memperbaiki ibadah kita, memperbaiki amalan kita, apa kata Imam Ghazali?